Sempat tertinggal 1 gol, Madrid mampu comeback dengan 3 gol. Lalu perubahan taktik apa yang dilakukan Ancelotti untuk kalahkan Pochettino di babak kedua? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Hadapi Madrid di kandang sendiri, Pochettino tampak percaya diri dengan skuad yang ia bawa. Bermain dengan formasi andalan 4-3-3, ia tidak menginstruksikan pemainnya untuk bermain bertahan. Hakimi dan Mendes tetap aktif maju ke depan untuk membantu serangan. Sementara di depan, ia menerapkan taktik Mbappe sentris. Artinya serangan benar-benar terpaku pada Mbappe. Untuk melakukan hal ini, Messi yang ditempatkan di kanan pada praktiknya lebih condong ke tengah dalam. Hal yang sama pun terjadi pada Neymar. Ia tidak dimainkan sebagai penyerang murni. Justru ia banyak turun ke lini tengah untuk mencari bola. Sebaliknya Mbappe ditinggalkan di depan, tepatnya di sisi kiri depan. Dengan demikian, Mbappe menjadi penerima tunggal umpan-umpan dari lini tengah termasuk dari Neymar dan Messi. Kemampuan dribble dan kecepatan menjadi andalannya untuk menunaikan tugas ini. Misalnya pada cuplikan ini, Messi dan Neymar bermain lebih dalam untuk mencari bola. Mbappe berada di depan untuk menerima umpan terobosan. Gol satu-satunya PSG pun tercipta dari pola ini. Mbappe ditinggalkan sendirian di depan. Neymar menerima bola lalu memberikan umpan terobosan pada Mbappe. Militao yang seharusnya berduel dengan Mbappe sudah terlanjur tertinggal dan gol pun tercipta. Hadapi taktik tersebut, Ancelotti tak lakukan kontra strategi dan tetap percaya dengan rencana awalnya. Ia tidak meminta Carvajal bermain lebih defensif agar bisa terus mengawal Mbappe. Justru di sepanjang laga, Ancelotti memainkan Carvajal lebih maju dan tetap mendefensifkan Nacho di kiri. Maka Carvajal harus naik dan turun sepanjang ia bermain. Karena selain harus aktif membantu serangan, ia harus membantu sisi kanan mengatasi Mbappe. Misalnya pada gambar ini, Nacho ada di belakang, Carvajal ada di depan. Meskipun begitu, kekhawatiran akan bahayanya Mbappe tentu saja ada di benak Ancelotti. Maka ia melakukan dua hal. Pertama, memainkan Militao lebih ke kanan sehingga andai saja Carvajal terlambat turun, Militao telah siap di kanan untuk menghadang Mbappe. Ini bisa dibuktikan dari rata-rata posisi Militao yang condong ke kanan di sepanjang laga. Kedua, mengganti Carvajal di awal babak kedua oleh Lucas Vazquez. Dengan begitu, meskipun tugas bek kanan tetap sama yaitu naik dan turun, tetapi bisa tetap dilakukan karena diisi oleh pemain baru. Tertinggal 2 gol secara agregat memaksa Ancelotti harus mengubah taktik di babak kedua. Pertama, ia harus mengamankan dahulu pertahanan utamanya dari Mbappe. Maka tenaga baru Lucas Vazquez dimasukkan menggantikan Carvajal yang sudah kelelahan. Kedua, lini tengah harus dimenangkan. Untuk itu, Toni Kroos digantikan Camavinga untuk menstabilkan lini tengah baik saat bertahan maupun membuild up serangan. Setelah itu, barulah Ancelotti berani memainkan kedua beknya untuk aktif menyerang. Bila di babak pertama hanya bek kanan yang maju, kini bek kiri Nacho ikut aktif membantu serangan. Misalnya pada gambar ini, Nacho terlihat ada di depan. Selebihnya, Vinicius tetap diinstruksikan bermain cut inside atau menusuk ke tengah. Benzema diperankan sebagai poacher atau penyerang melebar yang dominan ke kiri. Maka tidak heran serangan Madrid pun banyak dari sisi kiri. Untuk meredam hal ini, Pochettino memainkan Danilo lebih ke kanan. Itu dilakukan untuk membackup Hakimi yang sering maju. Maka tidak mengherankan duel di kiri justru sering terjadi antara Vinicius dan Danilo. Tercatat 2 kali Danilo melanggar Vinicius di kiri. Misalnya pada gambar ini, Hakimi di depan, Danilo yang mengisi posisi bek kanan dan berduel dengan Vinicius. Kalah di leg pertama, Ancelotti janjikan keangkeran di Stadion Bernabeu. Janji tersebut ternyata jadi kenyataan. Setidaknya marwah kandang Madrid telah membuat pemain-pemain PSG melakukan berbagai kesalahan. Tercatat terjadi 4 kesalahan fatal pemain bertahan PSG di laga ini.
yang 2 diantaranya menjadi gol. Donnarumma berkontribusi pada gol pertama Madrid dan Marquinhos pada gol ketiga Madrid. Meskipun begitu, skill dan kematangan Benzema tak bisa disingkirkan begitu saja dari gol-gol ini. Misalnya pada gol ketiga, Marquinhos memang membuat kesalahan, tetapi bola tersebut tetaplah bukan bola ideal untuk ditendang langsung. Namun dengan skill dan insting Benzema, bola tersebut bisa menjadi gol. Bola liar dari Marquinhos ditendang Benzema dengan kaki bagian dalam secara langsung. Dengan kencang dan ke pojok, bola tersebut menggetarkan jala Donnarumma. Benzema pun layak dijadikan man of the match. Bukan hanya karena 3 golnya, tetapi juga 7 shoot yang dihasilkan. Bila ditotal dengan gol, ia torehkan 10 tendangan di laga ini. Kepanikan pun tampak terlihat dari pemain PSG. Setelah tertinggal 2 gol, Pochettino ingin anak asuhnya melakukan serangan penuh. Maka Di Maria dan Draxler dimainkan. Formasi PSG pun jadi 3-5-2 dengan 4 pemain sayap di atas lapangan. Namun mentalitas pemain PSG sudah jatuh. Bukannya dominan, semenjak perubahan tersebut PSG malah lebih terpuruk. Setelah perubahan, tercatat Madrid hasilkan 4 shoot, PSG hanya 1. Madrid pun mampu kuasai 62% penguasaan bola, PSG hanya 38%. Oke sobat semua, dapat disimpulkan taktik Ancelotti bisa mengubur mimpi PSG di Liga Champions. Meskipun lebih dominan dalam penguasaan bola, tetapi PSG kalah dalam peluang dan jumlah gol. Munculnya imposter dan kepanikan menjadi faktor internal kekalahan PSG. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!